salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eskiel Marodama SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Simpang Hulu. Hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja atau luar biasa? Luar biasa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kira-kira masih ada yang ingat nggak materi kemarin itu materi apa? Nah, kalau masih apa itu? Pengarahan roh. Nah, apalagi? Politik ekonomi atau kebijakan ekonomi. Apalagi? Pengendalian pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Jepang ketika masa menjajah Indonesia. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kepada bangsa Jepang. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya ingin satu orang memimpin doa. Silakan saudara Mike memimpin doanya. Ayo semuanya berdiri. Pada pertemuan kali ini kita masih tetap menggunakan ruangan lab sebagai tempat proses pembelajaran karena ya pembangunan masih dilaksanakan di sekitar kelas kalian. Untuk lebih kondusif kita menggunakan ruangan ini karena ruangan ini juga sudah ada fokusnya masing-masing. Saya ingin mengabsen dulu satu persatu orang yang masuk untuk sesi pertama. Priyanto Gilang ada? Agustinus Vino, Alexander itu. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa indikator atau materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu menganalisis perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Yang kedua, menganalisis perlawanan rakyat di Singaparna. Dan yang ketiga, mengevaluasi perlawanan rakyat di Indramayu. Keempat, mengevaluasi perlawanan rakyat di Kalimantan. Yang kelima, menganalisis perlawanan rakyat di Irian ya, bukan Iran. Yang keenam, menganalisis perang peta di Blitar. Nah, ini kan tentunya masih ada kaitannya dengan minggu lalu kan. Minggu lalu kan kita kan berbicara tentang pengendalian pendidikan di bidang kebudayaan, pengendalian bangsa. Kemudian kebijakan ekonomi perang yang diterapkan oleh Jepang. Nah, untuk minggu ini kita fokusnya itu tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan setiap daerah tadi. Nah, materi yang pertama, perlawanan terhadap Jepang di Aceh. Yang pertama itu pemberontakannya dipimpin seorang ulama muda yang bernama Tengku Abdul Jalil. Kalian saksikan dulu video ini. Kalian cermati. Setelah ini, setelah menyaksikan video, kalian akan dibagi menjadi kelompok. Nah, di kelompok masing-masing akan membahas apa dari hal yang sudah saya sampaikan di atas. Jadi kita simak dulu video ini. Kependudukan Jepang di Indonesia. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Teman-teman, tidak hanya itu, banyak gadis pribumi atau perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk disekolahkan atau dipekerjakan sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompeten polisi Jepang ya, yang disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Teman-teman, dari gambaran kondisi tersebut tentulah menambah penderitaan kesengsaraan rakyat pribumi kita dahulu. Rakyat
pribumi tidak hanya diam saja, mereka melakukan siasat untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, timbullah berbagai perlawanan di berbagai daerah. Nah, teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas perang melawan sang tirani. Apa saja perlawanannya? Yang pertama, Aceh angkat senjata. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Sampai di sini kan kita udah membahas atau membaca ataupun melihat dari video yang ditampilkan itu alasan-alasan bangsa Indonesia melakukan perlawanan, khususnya di daerah yang masing. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin membagi kalian dalam 3 kelompok. 3 kelompok. Nah, nanti kalian berdiskusi, kalian diskusi, kemudian untuk masalah kelompoknya kami ini udah duduknya udah kayak kelompok masing-masing. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, mengenai judul materinya, meskipun udah tertulis di sini sebagai acuan, materi diskusi kelompok 1 itu adalah menganalisis perlawanan rakyat Jepang di Aceh dan rakyat di Singaparna. Yang ke kelompok 2 mengevaluasi perlawanan rakyat di Indramayu dan perlawanan rakyat di Kalimantan. Nah, yang ketiga perlawanan rakyat di Riau dan menganalisis perang PK di Bintan. Nah, coba kalau berdiskusi itu kan duduknya gimana ya? Jauh-jauhan ke apa gitu duduknya? Oke, ini yang KPD kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, silakan duduk masing-masing menurut kelompoknya masing-masing. Sudah selesai diskusinya, sekarang giliran kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Saya minta yang pertama itu kelompok 1 bisa kok? Oke, silakan presentasikan hasil diskusinya, dibacakan. Dan kelompok 2 dan kelompok 3 harap dipersiapkan pertanyaannya untuk kelompok 1, ya. Dan didengarkan presentasinya. Oke, silakan kelompok 1. Lihat, ngadep sana aja enggak saya. Di sini saya akan selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Abdul Jalil adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cotleng, Provinsi Aceh. Abdul Jalil memimpin rakyat Cotleng untuk melawan tindakan penindasan kekejaman yang dilakukan penduduk Jepang. Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cotleng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai. Itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang menyerahkan pasukannya untuk menyerang Cotleng. Nah, dari materi tersebut saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya, awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang
Kira-kira ada yang ingin bertanya dari kelompok siapa dulu? Kelompok 2. Oh, tanya utang. Oke, silakan. Kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2. Berdiri deh. Iya. Pada tanggal berapa perlawanan yang dilakukan di Aceh? Pada tanggal 26 Maret 1973, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citade van Andervervet. Gimana kelompok 2 jawabannya? Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berdiri lah. Aku banyak saya. Ingat ya, konsepnya itu adalah pendudukan Jepang. Mengapa Jepang bisa masuk dan bermain di daerah timur, di daerah Karena Jepang memberi kepada rakyat dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Dahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Membantu Asia. Sudah jelas? Oke, ada lagi. Dalam perjalanannya, dalam perjalanan Jepang melakukan penjajahan di Aceh dan di Singapura. Dampak yang dirasakan masyarakat itu kan pasti kan begitu besar. Nah, kemudian selain perlawanan yang dilakukan oleh siapa tadi yang di Aceh? Kiai Haji Abdul Jalil. Ada nggak sih tokoh-tokoh lain yang melakukan perlawanan di Aceh selain Kiai Haji Abdul Jalil? Ada nggak? Hah? Ada. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Iya. Tokoh penting ya. Nah, gimana? Kira-kira ada nggak tokoh-tokoh lain? Siapa? Yaitu Gus Dur Abdul Hamid. Di daerah mana tuh? Yang pastinya bukan di daerah Kalimantan Barat kan? Karena itu pembahasannya di Aceh. Oke, kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada nggak? Boleh, silakan. Berdiri deh. Saya cari nama itu. Ya. Nah, berdiri. Mengapa Abdul Jalil menolak perdamaian yang diinginkan? Nah, alasan Abdul Jalil menolak tadi perjanjian damai yang diajukan Jepang itu alasannya apa? Silakan. Karena Abdul Jalil tidak ingin tertipu oleh Jepang yang kebahagiaan. Nah, gimana kelompok 3? Ya, begitulah ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari kelompok lain atau yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan dulu kelompok 1 dan sekarang giliran kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Jadi Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu terjadi karena rakyat merasa
akibat lintas dan adanya kebijakan penarikan hasil pada padi yang sangat memberatkan rakyat. Tidak dapat menerima tuntutan Jepang yang kemudian rakyat protes dan melawan mereka dengan kemudian lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya pemaksaan kewajiban menyorotkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja lobby atau kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontak ini dipimpin oleh Haji Majid dan kawan-kawannya di desa Karangangkel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Yang kedua, perlawanan rakyat di Kalimantan. Perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Kang Suma, seorang pemimpin suku Dayak. Pembantaian yang dilakukan Jepang sepanjang bulan Oktober 1943 hingga bulan Juni 1944 menghasilkan dampak luar biasa bagi tentang kehidupan rakyat yang dikenal dengan tragedi Mandor. Berdarah 3 dampak akibat peristiwa ini, yaitu yang pertama, hilangnya generasi kaum cerdik pandai. Yang kedua, terganggunya pemerintahan Pedro Roca. Yang ketiga, terjadinya perlawanan Eton very hebat terhadap Jepang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Dan terima kasih. Nah, silakan. Ya, kelompok 2 ada dari kelompok 1 yang ingin bertanya. Kalau ingin bertanya, angkat tangan dan berdiri. Ya, gimana? Oke, silakan. Apakah yang disebut dengan peristiwa Mandor? Gimana kelompok 2 udah tercatat belum? Pertanyaannya? Enggak. Oke. Nah, silakan. Ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya dari kelompok 3. Ya. Oke. Untuk kelompok 2. Dari tragedi Mandor ada yang namanya kelompok 69. Apa maksud dari kelompok 69? Apa yang dimaksud Apa yang dengan kelompok 69? 69. Oke. Enggak? Ya, silakan berdiri tadi. Ya, teman-teman yang lain, kelompok 2. Benar, itu jawabannya sisa-sisa dari keturunan para sultan. Nah, terus selanjutnya masih ada yang bisa nambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kan ada tadi pertanyaan tadi. Pertanyaan dari kelompok 1, apakah yang disebut dengan peristiwa Mandor? Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras yang dilakukan oleh tentara angkatan laut oleh Jepang. Nah, ya semua pertanyaannya sudah dijawab semua. Materi kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Next, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke, selamat pagi semuanya. Iya. Ya, kita presentasikan hasil diskusi ini. Perlawanan rakyat Irian. Pada masa pendudukan Jepang, dan juga dialami oleh rakyat Irian. Mereka mendapat pukulan dan pengaruhan kekayaan yang sering luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Papua dari pusat India dengan pemimpinnya bernama
Korea yang merupakan pusat pergolakan untuk melawan kudus Jepang untuk melawan dua perang berkelanjutan. Dua timur yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kaisar Jepang selama perang dunia kedua kemudian dialami oleh rakyat pribumi. Kekaisaran Jepang menerapkan kebijakan yang sangat brutal seperti kerja paksa, perampasan, pertanian, dan beberapa berhasil seperti halnya kekuasaan fasisme di Eropa. Termasuk fasis tersebut juga dialami oleh tentara kita yang mempadai. Pusat tenaga pemerintahan pendudukan Kekaisaran Jepang Indonesia sebanyak 68 orang. Dan dari banyak. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan gerakan atau pemberontakan kaitan? Iya kan? Jadi jaga. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Berdiri deh. Apa yang dimaksud dengan gerakan Korea? Apa yang dimaksud dengan gerakan Korea? Dah, sudah? Kalau sudah, silakan yang ingin menjawab. Oke, baik untuk gerakan Korea ini merupakan gerakan lawan dan takwa yang lalu yang dibawa oleh orang politik sama asisten. Gerakan Korea adalah gerakan yang memiliki wujud kekecewaan masyarakat Papua atas ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah di Papua. Sudah. Jelas. Oke. Nanti saya simpulkan lagi. Oke, silakan. Ada yang ingin menjawab lagi? Berontakan peta bela tanah air Indonesia lintara kelah sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Batalio Beta pembagian tanah air di Indonesia Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini dipimpin oleh Selangko terhadap Partai Jepang. Oke, ya. Sudah. Nah. Supriyadi namanya, bukan Supriyadi. Pelafalan apa? Pelafalan nama. Tempoe, doe, loe. Bacanya apa? Tempo dulu. Nah, penulisan bahasa Indonesia zaman dulu itu kan jajak ya, apa namanya ya, penambah huruf DJ. Ya. Kalau yang itu kan, kalau sekarang itu kan JANG. Kalau zaman dulu kan DJANG. Jam. Nah, itu kalau pelafalan atau penulisan untuk penulisan bahasa Indonesia zaman dulu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, kita berikan. Nah, kalau sudah, saya akan menyimpulkan dari semua materi pembelajaran yang kita bahas hari ini. Yang pertama, pemberontakan ini. Yang pertama, pemberontakan di Aceh. Pemberontakan di Aceh dimulai karena adanya apa?
Tutup ya dulu. Pemberontakan di Aceh dimulai karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kedudukan Jepang. Pada dasarnya semua pemberontakan itu didasari oleh hal yang sama, yaitu masyarakat tidak puas karena penggerahan Romusai dilakukan, kemudian kekerasan dan tindakan yang dilakukan oleh kedudukan Jepang sehingga membuat masyarakat menjadi tidak antusias terhadap kedudukan Jepang. Nah, itulah yang membuat beberapa daerah-daerah itu melakukan perlawanan seperti yang kita bahas yang pertama tadi. Nah, ada perlawanan di Aceh, kemudian perlawanan di Singaparna, yang ketiga perlawanan di Indramayu, keempat perlawanan rakyat Kalimantan, rakyat Irian, dan pemberontakan PK di Blitar. Nah, khususnya pada pemberontakan PK di Blitar, meskipun PK itu adalah suatu organisasi bentukan Jepang, akan tetapi PK ini tidak bertukuk lutut kepada Jepang, malahan melakukan pemberontakan, ya kan? Nah, karena ketidakpuasan dari PK tadi yang dipimpin oleh Supriyadi dan kawan-kawan melihat kesengsaraan yang dilakukan atau dirasakan oleh bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, bentar. Oke, jika sudah selesai, nggak ada pertanyaan kan? Berarti kan semuanya udah jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, berarti kan biasanya ada salah satu seorang siswa atau dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan, karena kan sudah jelas. Oke, silakan beri kesimpulan. Ya, silakan. Oke. Dari pelajaran kita ini saya dapat menyimpulkan tentang pelajaran kita. Yang pertama, pada penderitaan yang dirasakan rakyat pada masa Jepang mendorong timbulnya perlawanan terhadap Jepang di berbagai tempat. Terus selanjutnya yang kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Yai Zainal Mustafa, pemimpin pondok pesantren Sukamana. Perlawanan dilatar belakangi oleh adanya perintah untuk melakukan saikere yang bertentangan dalam ajaran Islam. Terus selanjutnya, perlawanan rakyat Indramayu juga karena adanya penderitaan rakyat, terutama akibat bangsa dan tindakan-tindakan Jepang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, perlawanan rakyat Irian Barat Papua sekarang yang terkenal adalah gerakan Koreri di Baik Edibia yang dipimpin Burung Korem. Perlawanan disebabkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat akibat penduduk Jepang. Terus yang selanjutnya, perlawanan rakyat Kalimantan, salah satunya yang dipimpin oleh Pangsuma, yang dilatar belakangi oleh adanya penindasan rakyat oleh Jepang. Terus yang selanjutnya, perlawanan barisan PK dilatar belakangi adanya penindasan yang dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Perlawanan dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk. Tadi kan temannya udah melakukan menarik kesimpulan. Jadi untuk saya untuk mengetahui hasil dari pembelajaran kita hari ini, seperti biasa saya akan membagikan soal uraian yang kalian kerjakan yang kurang lebih selama 10 menit. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk. Tadi kan temannya udah melakukan menarik kesimpulan. Jadi untuk saya untuk mengetahui hasil dari pembelajaran kita hari ini,
Seperti biasa saya akan membagikan soal uraian yang kalian kerjakan yang kurang lebih selama 10 menit. Ya jadi 10 menit. Kemudian nanti dikumpulkan lagi. Jadi sekarang saya minta kalian untuk posisi ke posisi awal. Oke, udah selesai? Nah, kalau sudah silakan kumpulkan semua. Sama berbarengan dengan kata-kata kelompoknya ya. Oke. Sebenarnya dari pembelajaran hari ini kita udah bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan kita sebagai generasi muda untuk menelaah ya, dan menghargai perjuangan-perjuangan pada pendahulu kita untuk mempertahankan kemerdekaan untuk mempertahankan rakyat kita dari penindasan bangsa asing. Nah, jadi seharusnya patut bersyukur. Meskipun kata orang perjuangan zaman dahulu itu lebih sulit dibanding zaman sekarang, ya kan? Enak zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman sekarang. Enaknya dari mana? Anaknya nggak punya handphone. Enaknya udah punya handphone. Enaknya ini Pak, karena ada nggak ada penjajahan. Udah tidak ada penjajahan. Akan tetapi meskipun tidak ada penjajahan, perjuangan kalian untuk masa kini itu lebih berat daripada masa lalu. Perjuangan kalian sekarang itu adalah perjuangan yang untuk mempertahankan hidup dari era globalisasi dan era teknologi. Nah, nanti mungkin suatu saat nanti apa-apa harus diganti dengan robot, ya kan? Nah, makanya sebagai generasi bangsa kalian harus mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Bukan hanya tahunya main game doang. Ya, mentang-mentang sudah masuk provinsi, level provinsi main gamenya, tetapi belajarnya nggak ada. Jadi harus diimbangi. Oke, sebelum pulang saya ingin satu orang memimpin doa. Silakan. Siapa Pak Ganjar? Ayam cewek? Indri Pak. Oke, kita berdiri dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bagaimana kepercayaan kita masing-masing. Jadi yang dari mengelola berkenaan dari kita. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dari pagi hingga siang hari ini. Kami bisa belajar dengan baik dan benar. Tuhan, menolong kami pulang. Inilah kami semoga kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan, kami haturkan dalam kami dengan berkat Kristus Tuhan kami. Oke, akhir kata dari saya, selamat siang dan hati-hati di jalan.